yang baru para pengunjung Saloka untuk segera merapat ke tribun jojogetan sekarang juga, karena sesaat lagi kita akan menyaksikan spektakuler show legenda. Dan inilah dia spektakuler show legenda Baru Kelinting. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa bernama Naso, hidup sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka belum juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telongmoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kelinting dan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta menunjukkannya, anak yang dikandungnya bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Kelinting, nama yang diambil dari kelinting pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Kelinting seorang diri. Baru Kelinting memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Kelinting beranjak remaja, ia mulai bertanya dengan kedatangannya. Nyai Salokantara membuatnya pergi untuk menemukan di Gunung Telongmoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang meninggalkan tempat tinggalnya.
di Gunung Telpoi, Baru Klenteng membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Klenteng yang merupakan seekor ular naga. Baru Klenteng kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anak. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Klenteng menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian menguji Baru Klenteng dengan berkata bahwa jika Baru Klenteng mampu untuk melingkari Gunung Telpoyo dengan tubuhnya, maka baru adalah anak. Wahai Baru Klenteng, kau memang anak yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia. Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Klenteng terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Patu. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya. Warga Desa Patu dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Klenteng menjadi seorang anak manusia. Karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba perut Baru Klenteng berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Klenteng tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Klenteng malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami, warga Desa Patu. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian Baru bercerita bahwa warga Desa Patu mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli Desa Patu yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyelesaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, pesan terdengar dan hujan mulai turun.
minta tolong. Baru Glinding melihat warga desa Patu dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Glinding kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, baru Glinding menolong warga desa Patu dari bencana banjir tersebut. Warga desa Patu merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Glinding pun memberitahu warga desa Patu bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patu akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tumbukan rasa hormat, warga desa Patu menyampaikan rasa syukur mereka atas baru Glinding dengan menamakan tempat tersebut Rawa Bening, yang berarti